Hey guys, di sini kita akan pelajari bagaimana membangun custom audience Anda. Di video sebelumnya, kita sudah jelaskan bahwa kadang untuk produk Anda itu tidak bisa langsung direct selling. Tapi Anda harus mengedukasi dulu mereka, setelah mereka memahami produk Anda, barulah kemudian Anda selling. Jadi ada satu istilah namanya customer journey ya, kita juga udah bahas di video sebelumnya, bagaimana membawa audience Anda yang dari cold itu pelan-pelan menjadi hot, dan kemudian tawarin mereka produk utama Anda. Kita juga sudah membahas kalau cold audience itu di Facebook kita namakan core audience. Kalau audience yang sudah warm, yang sudah kenal Anda, ataupun yang sudah hot, yang sudah beli dari Anda, itu kita namakan custom audience. Oke, alasan kenapa kita namakan custom audience karena memang di Facebook nanti kita bisa membuat custom audience. Jadi untuk jangka panjang, custom audience ini yang mau kita bangun. Kalau Anda baru mulai awal iklan, Anda masih belum punya aset custom audience. Jadi mau nggak mau Anda harus targeting ya apa yang disediakan oleh Facebook, misalnya targeting demografis, targeting behavior, targeting interest. Nah, kalau ke depannya Anda sudah punya custom audience ini, nanti Anda fokus targetingnya itu menggunakan custom audience, apalagi nanti bisa dibuat lookalike audience. Oke, kita akan bahas lookalike audience di video yang lain. Jadi basically, kita di video ini mau belajar bagaimana membangun custom audience kita. Nah, ini poinnya yaitu kita perlu warm up cold audience kita sebelum kita menjual ke mereka. Sekali lagi ya, karena di sini biasa ada yang nanya nih, kalau aku jual produk-produk yang umum seperti baju, eh, kemudian casing, itu perlu warming up nggak? Itu nggak perlu, karena kan memang simple, orang udah ngerti cara pakainya. Tapi kalau misalnya Anda sama nih iklan, misalnya produk Anda itu bukan produk umum, atau contohnya itu seperti yoga online course. Nah, itu mungkin perlu edukasi dulu. Kalau misalnya course harganya mahal, ya perlu edukasi, misalnya jutaan kan. Nah, kecuali kalau misalnya course-nya itu memang murah, cuma puluhan ribu, 100-200 ribu, mungkin tidak perlu terlalu banyak edukasi. Nah, bagaimana increase conversion rate Anda? Jadi bagaimana supaya orang begitu melihat produk Anda, mereka mau beli? Ada 3 langkah, yaitu pertama, Anda jangan langsung jualan, tapi Anda create dulu value content. Oke? Kemudian Anda jalankan value content ini, Anda jalankan sebagai iklan ke core audience. Berikutnya Anda baru create custom audience dari orang yang sudah mengkonsumsi value content ini. Baru nanti Anda nextnya itu jualan ke orang yang sudah konsumsi konten ini. Nah, lebih jelas kita lihat di sini aja deh. Value content dan promotional content. Contoh value content itu gini. Kalau ini page Anda, kemudian value content-nya itu misalnya berupa video tutorial. Jadi ini adalah video tutorial. Di sini Anda nggak menjual, Anda mengajar. Oke? How to do simple 5-minute yoga every day, watch this video. Udah selesai, mereka nonton, tidak ada penjualan apa-apa, yang mereka dapat itu value, edukasi. Kemudian, promotional content itu adalah konten jualan. Jadi Anda tunjukkan ke mereka, oh ini kita punya course nih, 30-day yoga for beginners program. Kalau mau beli, klik di sini. Inilah promotional content. Nah, kita tujuan akhirnya kan mau jual nih ya. Tapi untuk mulainya, kita mulai dari apa? Value content dulu. Karena kita mau mengedukasi mereka kan. Pertama, langkahnya adalah Anda membuat konten tutorial ini. Anda bisa rekam sendiri, kemudian Anda juga bisa, ya kalau ada yang nanya nih, boleh nggak ngambil konten dari YouTube? Ya, itu saya bukan bagian hukum, jadi saya nggak bisa kasih saran boleh atau enggak, karena itu ada copyright dan sebagainya. Ada orang yang senang kalau kita ambil videonya, kemudian kita sebarkan, tapi dengan catatan kita harus berikan kredit ke mereka. Jadi tulis source ini ngambil dari siapa. Oke, ada yang nggak senang. Ada yang video mereka itu not for commercial use. Jadi Anda harus pintar-pintar cari, ataupun Anda harus kontak mereka. Boleh nggak videonya aku pakai? Nah, setelah Anda punya konten video ini, berikutnya Anda jalankan iklan. Oke? Anda jalankan iklan, mungkin Anda mikir, loh, kalau gitu ini kan nggak jualan, ngapain aku habisin uang untuk bayar iklan kan gitu kan? Karena di sini kita tujuannya mau bangun custom audience. Nanti aku jelasin berikutnya ya supaya ngerti gitu. Tapi it's okay, kita jalankan dulu iklan ke siapa ya, ke core audience. Core audience di video sebelumnya kan kita udah lihat kan, kita mau target women, mau target orang di Indonesia, kemudian mau target orang yang interestnya itu yoga journal atau yang interestnya hot yoga misalnya kan. Nah, kita target ke orang-orang itu yang kontennya itu video tutorial. Nah, setelah itu berarti kan kita jalankan iklan kita ya 2-3 hari, 1 minggu, berarti ada dong orang yang nonton video ini. Di report kan bisa lihat
ada berapa orang yang nonton 50%, 75%, 95%. Nah, kemudian tujuan dari value content ini apa? Untuk mengeducate mereka supaya mereka aware bahwa mereka nantinya akan butuh produk Anda. Contoh nih, kalau di video edukasi ini, Anda jelaskan tutorial, terus Anda nanti di akhir video Anda bisa jelaskan. Nah, dengan melakukan yoga seperti ini, badan Anda akan terasa segar, badan Anda akan lebih fleksibel dan sebagainya. Jadi mereka merasakan, oh ternyata gampang ya, sehari cuma 5 menit, terus bisa mendapat manfaat seperti ini. Nah, itulah membuat mereka aware. Kemudian Anda bisa introduce yourself ataupun brand Anda dan menunjukkan kalau Anda adalah authority di industri ini. And you know what you're talking about. Karena kalau misalnya tutorial itu Anda bisa buat sendiri, itu lebih bagus lagi. Jadi Anda rekam. Dari rekam itu nggak usah beban ya. Nggak usah mikir, oh kita harus hire videographer yang mahal dan sebagainya. Pakai handphone Anda aja rekam itu is okay. Oke, rekam kemudian Anda ngajarin. Kalau bisa Anda sendiri yang ngajarin. Kalau memang mau buat online course seperti ini, seperti yoga misalnya kan. Jadi Anda sekalian tunjukkan otoritas bahwa Anda itu memang benar-benar bisa yoga. Nah, tujuan ketiga dari promosi value content ini adalah, yang aku masuk promosi itu berarti aku jalankan iklan ya. Kan tadi gini, ini kan non-selling, konten non-selling. Kenapa kita mau jalankan iklan kan gitu kan? Nah, tujuannya adalah kita mau memfilter audiens mana yang benar-benar passionate dengan yoga. Nah, inilah di sini kuncinya. Oke, kita sebenarnya di samping memberikan value, kita sebenarnya lagi menyaring. Gini, kalau misalnya Anda punya online course, oke, kalau Anda punya online course, terus Anda mau jual, berarti Anda mau dong jualnya itu ke orang yang memang benar-benar hobinya yoga. Nah, kalau misalnya di video sebelumnya kita udah bahas, orang yang interestnya itu hot yoga, belum tentu mereka benar-benar suka. Oke, bisa jadi mereka kebetulan ada menyebut tentang hot yoga di message atau di Facebook post mereka, jadi Facebook mengira mereka itu menyukai hot yoga. Nah, untuk tahu orang mana yang benar-benar suka yoga adalah apa? Melalui video kan? Kalau orang mau nonton video ini sampai habis, let's say video ini 5 menit ya, mereka mau spend waktu nonton sampai 5 menit, berarti orangnya suka yoga dong, baru mereka mau nonton habis. Oke? Nah, bayangkan kalau Anda bisa membuat custom audience dari orang yang sudah menonton habis video ini, kemudian Anda baru jualan ke mereka kan? Jadi kita jualan ke orang yang nonton habis video ini, itu lebih tertarget. Itulah tujuan filter dari iklan pertama. Jadi iklan pertama itu tujuan untuk filter. Kalau skemanya seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Ini kontennya kita buat, kemudian kita jalankan iklan ke core audience. Jadi core audience melihat iklan kita, menonton video ini, baru kemudian kita membuat custom audience dari orang yang sudah menonton video kita. Nanti saya tunjukin cara membuat custom audience ya. Jadi di Facebook, sekali lagi kita bisa membuat custom audience dari orang yang nonton. Nah, Anda bisa set nanti mau berapa persen. Kita set orang yang sudah nonton 95%, kumpulkan menjadi satu custom audience. Disinilah luar biasanya fitur iklan di Facebook. Kemudian, barulah langkah ketiga, kita buat iklan. Oke, buat konten. Ini namanya konten jualan. Nah, konten jualan ini kita target hanya ke warm audience ini, orang yang sudah nonton konten Anda. Jadi kita jangan jual ke cold audience. Oke? Inilah fungsi custom audience yang kita buat tadi, yaitu kita mau retarget mereka dengan iklan kedua yang tujuannya itu untuk menjual. Ini kira-kira konsep bagaimana Anda melakukan funneling simple dengan edukasi dulu, kemudian memfilter siapa yang benar-benar tertarik, baru Anda jualan ke audiens yang sudah Anda filter ini.